Selamat datang di Bitung TV Channel, ngobrol bareng Arham Licin. Kembali hari ini kita akan berbincang dengan salah satu anak muda yang kreatif di kota Bitung. Tak perlu lama-lama. Buat kalian yang belum subscribe dulu. Tekan lonceng untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan info-info menarik dan mendidik untuk kalian warga kota Bitung. Nah, ini orangnya. Halo, rokok Rokok kena di pala-pala kiri. Sudah lanjut itu. Lanjut itu. Sudah lanjut itu. Oke, sorry. Ini apa tuh baru foto ini? Enggak apa-apa. Bung Marco. Ya gimana Bang? Siap. Terima kasih. Yang panggil ketua kok. Loh, udah boleh tua sekali. Dengan Bung Marco. Ya. Terima kasih sudah hadir di Bitung TV Channel. Makasih juga terima kita for pansos ini. Ya. Torang mau bercerita sedikit tentang aktivitas Bung Marco yang hari-hari bergelut di dunia kreativitas. Ini salah satu anak muda yang kreatif di kota Bitung. Kita mau tanya-tanya sedikit, Bung. Kegiatan-kegiatan apa saja yang Bung lakukan dengan teman-teman para anak-anak kreatif Bitung? Oke, kalau sebelumnya sih karena cuma berteman sih. Pokoknya ya abang tahu, tapi pencarian selama COVID ini kan memang tidak ada. Hancur ya? Job-job MC ya hilang. Gara-gara COVID? Ya iya, apalagi kita kan bukan MC wedding toh. Cuma kita berpikir ini gimana kalau misalnya kita tabah diam terus. Jadi kita bagaimana mau asa kreatif ya kita panggil teman-teman. Akhirnya terciptalah itu karya orang komunitas. Nah, karya orang itu simpelnya ya sebenarnya kok Bang sisipnya bawa teman Bang. Karena kalau misalnya orang mau menggali tentang kreativitas mulai juga dari orang sekitar tuh. Dari teman-teman, dari teman-teman dari yang tahu apa-apa dan sama kita yang tahu apa-apa. Karena teman-teman sama-sama maju. Bikin apa ya bagus, bikin ini, akhirnya jadilah karya orang. Dan itu tapi kesibukan selama pandemi ini. Selama pandemi. Kecuali job-job yang kalau untuk job-job dapur ada. Ya terima kasih Pilkada telah menyelamatkan api dapur. Jadi kemarin di Pilkada dapat job juga. Ya. Nah, mungkin banyak penonton yang belum tahu aktivitas Bung Marco itu sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Coba jelaskan. Kalau kita sih orang tahu MC itu, MC acara-acara musik segala macam. Samping itu juga buat podcast tapi masih di Spotify. Yang lebih ke penikmat musik aja sih Bang. Pegiat acara-acara musik, kreatif entusias di musik. Begitu. Efeknya kegiatan-kegiatan anak-anak yang sebenarnya pandemi ini sebenarnya seharusnya tidak menghalangi kreativitas teman-teman. Bung melihat seperti apa di masa pandemi ini selain tadi yang Bung jelaskan, ada peluang-peluang apa saja di masa pandemi ini teman-teman untuk jelas kreatif. Di masa pandemi ini akhirnya beberapa anak-anak yang masih konvensional akhirnya mau nggak mau harus belajar tentang digitalisasi. Kayak abang ini juga main digital juga gitu. Anak musik juga pemusik genre juga udah melek lagi digital. Menampilkan hasil kreatif mereka, hasil karya mereka di dunia digital, entah sosmed. Nah akhirnya mereka terbentuk dari situ. Dan tak rasa ya betul apa bilang pandemi ini tidak menghalangi orang kreativitas. Itu jadi tetap jalan. Betul ada yang jadi selebgram atau memang YouTuber kayak gitu. Tapi seenggaknya kan bukan masalah siapa lebih jago, siapa lebih banyak AdSense, tapi siapa yang berani mulai lebih dulu. Iya betul. Itu sih kan. Artinya di masa pandemi ini kreativitas tetap jalan, teman-teman harus tetap bertahan, Terus struggle. harus tetap struggle. Nah, ada proyek apa di awal tahun atau di akhir tahun ini, sisa waktu 2 hari ada proyek apa nih? Nah kebetulan orang di karya orang hari ini tempat orang sementara rekor ada acara, bukan acara sih kayak
semacam acara tapi bukan kumpul dalam skala besar. Namanya Manjoba Foto. Itu ada di Instagramnya di Karyatoran. Nah, Manjoba Foto juga premisnya adalah silaturahmi sama fotografer dan komunitas fotografer yang ada di Kota Bitung. Begitu kan. Semacam gathering begitu. Betul, dan juga mengundang siapapun yang ingin belajar foto di situ. Nah, masalahnya di Bitung ada banyak orang kreatif Bang di Bitung, banyak sekali. Cuma orang masih malu ngebaku dapat karena asas belum baku kenal ya. Enali nongkrong segala macam. Nah, dengan acara Manjoba Foto, orang tujuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak kenal menjadi kenal. Bukan mau tunjuk siapa lebih jago gitu sih Bang. Sama-sama belajar. Betul, sama. Kita baru belajar. Sama-sama belajar. Kalau Bung Marco kan basicnya apa namanya? Event. Nah, dengar-dengar Bung Marco sudah punya perusahaan event organizer ini. Bocoran saya dapat tadi sudah punya event organizer. Artinya akan bersaing dengan beberapa IO lokal yang ada di Bitung yang lebih dulu eksis. Ya, sebenarnya karena Abang Somka begini, sebenarnya itu perusahaan itu cuma ini setidaknya Karyatoran ada badan hukum. Tapi bukan berarti orang mau menyaingi apapun teman-teman. Tuh orang juga tahu teman-teman. Cuma kenapa kita kebetulan bikin badan hukum? Karena memang selain difasilitasi juga sama Kemenparekraf, juga kita berpikir, bayangkan kalau misalnya di Bitung ini ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seni pertunjukan, itu kan akan menarik investor dari luar. Karena kalau misalnya di Bitung ternyata ada banyak IO, akhirnya boleh juga invest datang. Sama kayak di Bitung juga ada banyak WO nih, wedding organizer. Akhirnya sekarang banyak orang Bitung yang ambil WO di Bitung, udah ngambil lagi WO di Manado. Bukannya WO Manado jelek atau enggak, bukan itu. Kan selama ini permasalahannya orang-orang Bitung nikah selalu mengandalkan di kota Manado. Wedding organizer Dari mulai WO, vendor tempat, vendor fotografernya. Nah, padahal kalau balik lagi Bang, banyak orang-orang kreatif di sini. Di Bitung. Iya. Cuman waktu itu mungkin belum ada kesempatan dan belum berani memulai. Belum berani muncul. Publik. Tapi sekarang ketika udah mulai muncul, akhirnya udah mulai banyak kan, udah mulai hitungan jari. Jadi sebenarnya orang Bitung udah bisa berbangga kan untuk bisa beli produk atau beli jasa orang Bitung sendiri. Sama lah kayak tempat kopi shop di Bitung. Dulu kita ingat sekali cuma beberapa. Apa tuh di Madidir? Nikofi Kang, DP nama. Niko. Nikofi itu yang di Madidir cuma satu itu dia. Iya. Itu kopi masih kopi biasa begitu. Sudah biasa. Nah, sudah biasa. Tapi lama-lama ketika kopi shop udah banyak di Kota Bitung, udah menjamur. Akhirnya orang di Bitung suruh jauh-jauh keluar kota untuk minum kopi atau nongkrong. Iya. Dulu nongkrong mesti ke Manado. Ngopi aja mesti ke Manado. Sekarang orang so banyak sekali pilihan di Bitung. Nah, itu tujuannya. Kenapa? Karena udah banyak pilihan. Akhirnya doi juga sunyak lari keluar, putar di Bitung. Betul. Nah, Karyatoran itulah terbuat, dan kenapa ada jadi perusahaannya hanya formalitas ada badan hukum. Itu juga siapapun nanti yang mau sebenarnya Karyatoran UP perusahaan itu, walaupun memang selaku kita kan DP direkturnya, siapapun bisa pakai. Siapapun bisa pakai. Yang penting dalam ruang lingkup industri kreatif, terutama di sini pertunjukan, kita daftarnya di sini pertunjukan. Misalnya saya dapat project nih, project event nih, misalnya di Sitaro misalnya nih, saya boleh pakai itu perusahaan. Boleh ya? Kok abang yang create itu, abang yang handle event, silakan. Atau kalau saya dapat project, saya kasih, kita sharing profit aja. Boleh juga seperti itu. Yang penting orang itu yang meng-create. Abang yang kelola, dan kita pegang event nih Mas, tapi klien butuh PT supaya untuk LPJ nanti lancar ya. Kenapa Bang? Rata-rata kan event-event yang apalagi yang dihandle oleh pemerintah kabupaten kota ini mesti ada pihak ketiga kan? Pihak ketiga, dan tentu pertanggungjawaban keuangannya juga harus sesuai aturan. Betul. Seperti itu. Dan sesuai Karyatoran akhirnya ada nama PT Karyatoran Samua. PT Karyatoran Samua. DPKR bahasa Indonesia. Torang Samua, Torang Samua. PT Karyatoran Samua. Nah, jadi PT Karyatoran Samua ini sudah siap bersaing dengan para senior di IO seperti Rica, Bikre. Toh, setahu saya orang dua ini paling top sekali, banyak sekali event yang Nona bikin. So siap bersaing di pasar siap sih, hajar aja. Karena tapi prinsip Bang,
persaingan itu bukan karena kita boleh baking, anak boleh baking, tapi lebih ke kolaborasi. Kolaborasi ya. Betul. Justru orang jalan sama-sama begitu. Betul. Kalau misalnya Rich atau Bikri atau apalagi tadi ya, punya event ya berbagi lah sama-sama saling koordinasi. Saling berbagi sharing lah. Betul, karena sekali lagi di Bitung tuh pokoknya poin pentingnya adalah di Bitung banyak orang-orang kreatif, Bang. Cuma belum terekspos dan belum jadi prinsip kok belum sering buku kenal. Bung Marco, sepanjang tahun 2020 event ini kan pengaruh Covid ini kan berkurang nih, tapi kan tetap ada. Nah, yang event-event resmi pemerintah kota itu seperti apa Anda melihat event-event resmi pemerintah kota selama ini? Orang karena tetap harus buat, walaupun memang ada beberapa dana yang harus dipotong karena pandemi, tapi tetap dorong tujuan dinas itu terkait harus membuat kayak FSL akhirnya tetap virtual, akhirnya FSL tahun ini lebih ke penyuluhan, lebih ke workshop tentang dunia industri kreatif dalam ekonomi pariwisata. Itu udah langkah bagus. Saya penasaran ini karena Bung Marco sudah bicara Festival Pesona Selat Lembe. Setahu saya dari awal Festival Pesona Selat Lembe ini digelar oleh Pemkot Bitung itu menggunakan IO dari luar yang meng-create ini Festival Pesona Selat Lembe. Justru IO lokal dan anak-anak muda Kota Bitung yang kreatif justru dalam tanda kutip tidak terpakai di Festival Pesona Selat Lembe ini. Seperti apa Anda melihat ini? Apa betul seperti itu atau bagaimana? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya for kita ini, tapi opini pribadi, Bang. Bisa iya karena kita butuh suatu pembelajaran, Bang. Justru ketika ada orang luar datang ke sini, ketika dia mengkreasi sesuatu, nah anak-anak yang di sininya, anak-anak lokalnya memang untuk dia belajar. Oh, jadi sama halnya kita dong, Bang. Iya, jadi belajar dari IO dari luar ini. Oh, begini orang cara manajemen kerja, begini cara manajemen mengaturnya segala macam. Akhirnya orang pencuri yang paling bagus kan pencuri ilmu. Pencuri ilmu. Tapi kan begini, pencuri ilmu itu sekali dua kali ya. Tapi kalau dia sepanjang pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembe itu penyelenggaranya dari luar terus. Ini kan artinya ilmu yang didapat teman-teman yang di Bitung, anak-anak kreatif Bitung ini tidak terpakai dong oleh pemerintah kota. Harusnya kan setelah dapat ilmu 1-2 kali kan studi banding nih ceritanya, sama dengan studi banding. Nah, harusnya sudah dipakai selain mungkin harganya lebih murah karena tidak perlu orang dari luar, juga menghidupkan anak kreativitas Bitung. Ya, kita setuju. Nah, harus kalau kita preferensi begini, Bang, nggak masalah siapapun bisa berkreasi di kota ini. Biarpun dia orang di luar Bitung atau di dalam Bitung nggak masalah. Kalau perihal kenapa ada orang terus yang dipakai, justru orang jangan merasa kayak orang terus sudah juta orang cuma orang kerja, enggak, terserah. Tapi kalau misalnya mau berani dobrak harusnya itu jadi pemicu. Iya, jadi trigger supaya teman-teman bisa jadi, lebih karya balas dengan karya. Iya, mengeksplor kembali. Orang boleh baking. Nah, perihal masalah Pemkot pakai dorong terus, ya karena mungkin satu kenapa Pemkot pakai dorong karena mungkin orang ada badan hukum segala macam. Dari kalau perihal ide kreatif, semua orang ide kreatif. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau misalnya dengar orang-orang dorong terus kan tuh pakai, terlepas kita juga suka dapat ampias dari job mereka, kita bilang ya kalau mau nih cuma habis gaji kita bagi itu, kalau mau nih nyambung something ya sama dengan ada dorong terus loh. Nah, kalau misalnya mau nih atau mau baking ya sudah baking. Maksudnya gini, acara juga bisa jalan kok tanpa ada pembantuan pemerintahan. Kayak acara orang daerah kami ini kan ada di situ kan ada teman-teman dari komunitas fotografi. Teman-teman penonton Bitung TV Channel, di sebelah sana ada teman-teman komunitas fotografi yang hari ini lagi ngumpul bareng, lagi kayak gathering begitu. Betul. Itu sharing-sharing. Nah, itu juga bukan acara profit toh, tapi semangat impact-nya itu dapat gitu loh. Men-trigger, ayo mau belajar foto silakan. Nah, tanpa bantu minta pun tetap bisa jalan. Tapi kalau kita konsisten, eksistensi terus, konsisten kuncinya, Bang. Nah, itu orang akan lihat, dia orang kan bikin lama-lama akan membantu. Sistemnya kan begitu. Konsisten kuncinya, Bang. Karena jadi kalau misalnya orang mengirim dorong, mungkin karena dorong kenal orang dalam, ya masalah orang kenal orang dalam, caranya ya orang mesti berubah dulu sampai orang dalam lihat siapa dorong begitu. Oke, Bung, terakhir pesannya untuk teman-teman kreatif Bitung.
pesannya untuk teman-teman kreatif itu semua orang itu punya seni kreatifnya masing-masing. Tinggal dari orangnya sendiri. Mau nggak jalanin, mau nggak melakukan dulu. Bukan masalah aduh mau untung banyak, punya untung atau keluar pakai duit pribadi. Yang penting mau nggak dulu. Iya. Karena kita yakin ini bukan masalah siapa lebih banyak doi, siapa lebih banyak kenalan orang-orang dalam atau orang penting, tapi siapa yang mau berani melakukan? Siapa yang berani melakukan lebih dulu? Betul. Siapa mau tahu? Siapa mau tahu? J.K. Rowling ternyata ada banyak buku yang ditolak oleh penerbit sebelum dia lahir buku Harry Potter. Siap. Jadi bukan siapa yang lebih dulu buat, siapa lebih dulu lama, tapi siapa yang paling bertahan. Bertahan di idealisme masing-masing. Sama dengan kita, MC. Kita suka belajar foto bukan berarti kita mau jadi fotografer, yang penting kita tahu ilmu fotografer. Gitu sih. Belajar. Semua relasi. Oke. Siap ketua? Oke. Aman Thank ketua. you, Bung Marco. Thank you. Terima kasih atas bincang-bincangnya di ngobrol bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa jumpa lagi dan berbincang lagi di banyak hal-hal yang perlu kita sharing dengan Siapa teman-teman. tahu Bang Aram nanti memang bikin talk show ala-ala Najwa tuh. Kelar Covid kelar tuh. Ini kan awal-awal nanti. Benih tuh orang ini. Semoga ini bisa terus ya semua dari penonton. Kalau penonton banyak, ya kalau penonton cuma 7 orang, ya sama dengan teman saya bilang Jamal Ghani, penonton cuma 7 orang. Jadi oke, makasih Siap. Bung Thank you, Bang. Marco, Thank you, sukses untuk teman-teman komunitas. Salam buat mereka, sukses selalu. Oke, thank you, Bang. Oke, ya. Oke, itu tadi bincang saya dengan Bung Marco, salah satu anak muda yang kreatif di Bitung dan punya ide-ide segar untuk perkembangan kreativitas di Kota Bitung. Sampai jumpa di ngobrol bareng Arham Licin di video berikutnya. Salam.